Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hari libur yang panjang, ini hari terakhir. Kesempatan menjelang siang ini kita akan bahas tentang social entrepreneur. Dari Cafe NA, Coffee Lantemen. Kenapa ini menjadi topik yang kita bahas hari ini? Karena semester ini saya mendapat tugas mengajar hampir 80% itu adalah pelajaran tentang social entrepreneur dengan dua model, soalnya SKS itu teori dan satu SKS itu adalah praktek. Kita harus menyusun dua modul, modul yang berisikan teori maupun modul yang berisikan praktek. Kenapa social entrepreneur menjadi penting? Karena ini adalah isi daripada visi USK, menjadi universitas social entrepreneur yang inovatif dan lain-lain. Jadi menjadi isu penting karena menjadi platform bagi USK untuk mencapainya. Salah satunya adalah mensosialisasikan ke semua stakeholder, salah satunya mahasiswa dalam bentuk materi pelajaran social entrepreneur. Menarik sebenarnya untuk kita bahas karena menjadi tiga isu sentral di dalam bahas modul ini, karena ini penggabungan daripada tiga hal. Kita sudah datang kopi. Kalau ngomong tanpa ngopi susah, nggak keluar ide ya. Mari kita ngopi dulu. Jadi bagaimana saya katakan tadi bahwa ada tiga poin penting di dalam social entrepreneur. Intinya adalah kita bicara tentang entrepreneurship, kewirausahaan. Tentang bagaimana menjadikan mahasiswa menjadi wirausaha handal. Jadi kita akan bahas detail. Yang kedua, bahwa di lingkungan kita, terutama di universitas, banyak masalah-masalah sosial yang timbul, yang menuntut penyelesaian, menuntut solusi yang terbaik. Maka kita juga membicarakan tentang isu-isu sosial yang dapat diselesaikan oleh para pengusaha, oleh calon-calon wirausaha. Dua hal sudah dua hal. Wirausahaan dan isu-isu sosial. Itu juga kita akan bahas jauh. Yang ketiga, untuk menyelesaikan permasalahan ini di zaman sekarang, di generasi sekarang, sangat dituntut penggunaan teknologi terkini, terutama teknologi menyangkut tentang media sosial. Bagaimana mentransformasi
ideas, jadi sebuah action yang nyata. Bagaimana mengkomunikasi the ideas menjadi diterima oleh segala pihak. Maka teknologi, terutama di teknologi media sosial sangat penting ya untuk digunakan oleh para pengusaha mencoba menyelesaikan masalah-masalah sosial. Maka dibangunlah sebuah platform dengan pergabungan kewirausahaan, isu sosial, dan teknologi yang menjadi socio-technopreneur. Maka ketika USK adalah menjadikan organisasi yang inovatif, tentu harus dibangun ekosistemnya. Ekosistem yang mendukung daripada visi ini, sehingga mendapatkan capaian yang sesuai yang diinginkan. Tentu sebenarnya tidak hanya untuk mahasiswa, itu juga stakeholder lain, mahasiswa, dosen, masyarakat sekitar, USK juga harus dibekali tentang ilmu ini. Kita tidak hanya dibekali, tapi saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, untuk menemukan wirausaha yang peduli tentang masalah sosial dan sadar tentang perkembangan teknologi saat ini luar biasa, terutama teknologi yang menyangkut dengan media sosial, AI, ya, ini makin menarik untuk kita apply dengan platform ini. Selain daripada kesiapan para stakeholder, juga sebenarnya harus dibangun ekosistem yang mampu mendongkrak ya percepatan socio-teknologi. Bukan hanya sekedar membangun platform, tapi juga infrastruktur yang mendukung ini harus dibangun. Memang ya kita sudah lakukan untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi paling kurang di dalam internal kampus, misalnya persoalan sampah, ya. Selain daripada program mengurangi sampah plastik, juga di USK sudah ada bank sampah, ya. Maka salah satu cara di dalam mendukung pengurangan sampah plastik dan sampah lainnya. Dan ini dikelola secara sosio. Juga ada RCI Research Center, ya, yang mempunyai program membangun desa melalui pengembangan tanaman nilam dan menghasilkan output, ya, menjadi output yang komersial, sehingga menyelesaikan masalah-masalah pendapatan masyarakat. USK saya pikir sudah ada 2 yang saya kenali merupakan termasuk dalam platform sosial inovatif. Oke, kita bahas ketiga objek ini. Ya, mungkin kalau ada komen boleh di type, ya, boleh diketik supaya kita bisa diskusi. Tidak mesti harus mungkin dari saya saja berorasi, juga ada pendapat,
Atau ada mungkin yang mengenali pusat-pusat jenis yang merupakan di dalam payungnya sosiopreneur bisa disampaikan sehingga wawasan kita lebih luas. Karena tidak hanya yang ada di USK, banyak juga UKM yang berperan, ya, berperan seperti itu. Ya, ada program-programnya yang memang menggabungkan usahanya dengan membantu masyarakat sekitar untuk menambah pendapatan. Ngopi dulu. Ya. Nah, inti daripada platform ini, kenapa saya katakan platform, karena ini merupakan penggabungan daripada 3 teori besar, ya, untuk menjadi acuan, ya. Nah, inti daripada ketiga objek ini adalah tentang cara kewirausahaan. Ya. Seringkali kita bicara tentang kewirausahaan selalu bagaimana menghasilkan pengusaha. Itu sebenarnya sebuah kekeliruan. Karena kita program kewirausahaan tidak hanya menghasilkan seorang pengusaha. Ya, ada 2 sisi besar yang mencoba kita hasilkan. Ya. Walaupun sebenarnya semua manusia mempunyai chance, mempunyai peluang untuk menjadi pengusaha. Ya, tidak hanya orang tertentu saja yang punya peluang. Cuman terkadang sifat dalamannya belum sanggup mengungkit, ya, mengungkit daripada sense of entrepreneurship, rasa kewirausahaan. Karena beberapa teori mengatakan wirausaha itu menyangkut tentang perilaku seseorang dalam berinteraksi, ya, misalnya orangnya berani mengungkapkan ide, orangnya rajin, berani menghadapi risiko, yang semua diinspirasikan dari perilaku yang kita praktekkan. Jadi tidak semestinya bahwa program wirausaha menghasilkan seorang pengusaha. Namun sebuah teori tentang intrapreneurship menghasilkan manusia-manusia yang punya jiwa wirausaha, ya, yang punya jiwa wirausaha, namun dia bekerja apapun alasannya. Ada alasannya karena permintaan orang tua, ada alasannya dalam bayangan manusia tersebut dia lebih suka bekerja. Ya. Nah, biasanya ini tidak akan bertahan lama. Ya, tidak akan bertahan lama untuk dia bekerja. Pertama, bahwa dia akan mudah di dalam bekerja karena mempunyai karakter jiwa wirausaha, akan cepat menaikkan karirnya, sehingga pada waktu tertentu dia akan mentok, ya, akan berada pada posisi yang dia merasa sudah jadi rutin. Manusia-manusia mempunyai jiwa wirausaha akan merasa gerah karena ada rutinitas ini, ya. Sehingga dia mencari fenomena baru.
bisa mencari pekerjaan lain yang punya tantangan baru, atau dia justru keluar dari pekerjaan itu dan membangun usaha. Ya. Contohnya ada ya, kita mendidik mahasiswa menjadi wirausaha dalam kita dirikan sebuah komunitas atau klub, ya, klub mahasiswa, kalau lebih jelasnya adalah UKM, ya, unit kegiatan mahasiswa yang merupakan kekuatan usahawan kita. Ya. Dan dari awal kita bangun jiwa wirausaha itu dengan berani mengambil keputusan, berani mengungkapkan ide, sehingga klub tersebut memang tidak hanya 100% diberikan mahasiswa, tapi selalu didampingi ya, dengan dosen secara khusus yang kita pilih, dan juga mentor-mentor dari para pengusaha perusahaan ini, terutama yang memang alumni inkubator, sharing ya, bagaimana selamat siang ke Mama Cuka. Ya. Ke Mama selalu rasanya best. Ya. Jadi dengan yang kita ajak mereka mementori, menambah akrab, sehingga memudahkan teman-teman mahasiswa untuk terjun. Di ke Mama kita ajak juga diskusi dengan mahasiswa. Ini salah satu pengusaha kecil yang gigih memasarkan makanan tradisional Aceh. Jadi sebuah makanan yang siap saji di mana saja dan yang pasti enak dimakan. Ya, alhamdulillah sama-sama juga ya. Ini sedang di Sabang atau di Banda Aceh ya. Kita lanjutkan ya. Jadi kita bangun itu, apa yang terjadi ya, mahasiswa yang kita bangun menjadi jiwa wirausaha ya. Setelah mereka keluar dari kampus selesai menunaikan atau menuntut ilmu, mereka bekerja. Ya, mereka bekerja. Ya. Artinya, menurut kita sebuah objektif yang salah. Ya, karena target kita adalah mengajak mereka untuk berwirausaha. Ternyata mereka bekerja. Awalnya kita mungkin berpikir semacam itu, tapi 3 tahun setelah itu ternyata mereka mencapai titik klimaks. Ya, siap. Ya, oke, nah, ya. Jadi mencapai titik di mana mereka sudah merasa jenuh. Oh, ada beda ketika dia menjadi pengusaha, bekerja. Wah, asik diperintah-perintah orang, kejar deadline, kok tidak nyaman. Sehingga mereka keluar. Rata-rata mungkin jam kerja di bank, ya. Seperti unit akuntansi, kerja di bank. Sah dia keluar, seperti Glory Travel bekerja di bank bisa. Dan beberapa teman-teman yang lain yang melapor, betul Pak, saya udah jenuh, enak, nggak nyaman rasanya ketika ini asik diperintah aja, salah ini salah betul, selalu berlaku-lakukan 2 hal, bos tidak pernah salah, kalau bos salah, kurang pertama.
nggak nyaman. Jadi mereka keluar, mereka berusaha. Ada buka advertising, ada buka travel, ada buka properti, dan alhamdulillah selama ini kehidupan mereka nyaman, ya, bebas, ya, jadi own boss, ya, jadi bos sendiri untuk sendiri. Ini fenomena yang menarik bahwa kita tidak hanya menghasilkan pengusaha, juga menghasilkan entrepreneurship, juga jiwa usaha tapi bekerja. Yang akhirnya mereka akan close isi bekerja, mereka menjadi pembuka usaha. Itu fenomena. Jadi banyak hal kalau kita mau kupas tentang berusaha dari sisi perilaku. Ya, materi inti kita akan membahas tentang berusaha. Banyak teori yang menjelaskan, banyak motivasi yang mengarahkan para calon-calon pengusaha. Kebanyakan adalah motivasi bagaimana cepat kaya. Cepat kaya. Jadi motivasi di sana. Sehingga banyak karakter-karakter yang dibangun arahnya untuk mendapatkan sejumlah uang. Nah, hanya sejumlah yang banyak. Saya tidak mengatakan bahwa ini salah, tidak. Kalau orientasinya ini memang mengarah ke sana, ya. Itu masing-masing. Kita bangun pagi, kita punya motivasi, membuat kita bergerak, kita semangat, punya tujuan, ya. Dalam hal ini dikatakan ada visi, ada mimpi yang terus-menerus kita kejar sampai tercapai. Walaupun kadang-kadang turun, kita kejar kembali, kita motivasi kembali, sehingga kita mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita, ya, cari kekayaan, cari hidup enak, cari hidup senang. Mungkin itu menjadi kebanyakan orang, sehingga kita mencoba kali lagi konsep kewirausahaan dilihat dari sisi Islam. Ketika kewirausahaan dibangun dari masalah perilaku, ketika kita buka kaidah yang ada dalam Islam, juga bahwa Islam itu adalah tentang perilaku kita, ya, hablum minannas, hablum minallah. Bagaimana kita berlaku terhadap manusia lainnya, bagaimana kita berlaku terhadap Allah. Maka kita mencoba memberanikan diri untuk pakai konsep berbahasa Islam. Jadi ya mungkin hampir sama.